Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Porman Romiana Manihuruk, Kepala KPP Pratama Pandeglang, mengucapkan terima kasih kepada tim penilai nasional JTWBK Kemenpan RB atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan JTWBK di lingkungan KPP Pratama Pandeglang. KPP Pratama Pandeglang siap dalam mendukung usaha pemerintah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. KPP Pratama Pandeglang sebagai salah satu unit vertikal DJP di wilayah kerja Kanwil DJP Banten hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan prima kepada wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara. Memiliki dua kabupaten dalam wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, menjadikan KPP Pratama Pandeglang sebagai unit dengan jangkauan wilayah kerja terluas di Provinsi Banten dengan total luas wilayah kerja mencapai 6.052 km persegi. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pandeglang berjumlah 403.207 wajib pajak dengan mayoritas berkegiatan di sektor konstruksi dan negara dengan target penerimaan 628 miliar rupiah. KPP Pratama Pandeglang didukung oleh 102 pegawai terdiri dari 95 pegawai struktural dan 7 pegawai fungsional yang siap melayani wajib pajak dengan pelayanan terbaiknya dengan komposisi 73 pegawai laki-laki dan 29 pegawai perempuan. Dari sisi persebaran usia, sebanyak 24 pegawai berusia 25 tahun, 61 pegawai berusia di bawah 45 tahun, dan 17 pegawai berusia lebih dari 45 tahun. Tingkat pendidikan pegawai di KPP Pratama Pandeglang juga berada sebanyak 4 pegawai berlatar belakang pendidikan SMA, 27 pegawai dari D1, 24 pegawai dari D3, 34 pegawai dari S1 atau D4, dan 13 pegawai berlatar belakang pendidikan pasca sarjana. KPP Pratama Pandeglang menjadi KPP pertama di wilayah Kanwil DJP Banten yang memiliki pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang dan juga memiliki satuan kerja di bawahnya, yaitu KP2KP Rangkas Bitung. Untuk menunjukkan komitmen kami dalam mewujudkan KPP Pratama Pandeglang sebagai kantor yang berpredikat JTWBK, kami memiliki 6 area perubahan yang kami targetkan dapat mereformasi birokrasi lingkungan kantor kami. 6 area perubahan tersebut adalah: 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam area manajemen perubahan, kami telah melakukan hal-hal berikut: 1. Membentuk tim JTWBK, menyusun dokumen rencana kerja JTWBK, sekaligus melakukan sosialisasi tentang keikutsertaan unit kerja dalam program JTWBK melalui media sosial, baik berupa Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube. Tidak lupa, kami juga melakukan sosialisasi di sekitar lingkungan kantor, seperti ikut serta dalam memperingati Hari Anti Korupsi dengan membagikan masker dan tumbler kepada para pejalan kaki dan pengendara motor. Saya sebagai kepala kantor juga berperan sebagai role model dalam pembangunan JTWBK dengan hadir tepat waktu dalam bekerja, melaporkan SPT tahunan PPA, LHKPN, FP2P tepat waktu, serta memimpin setiap rapat terkait JTWBK. Kami juga membentuk agen perubahan. Kemudian kami memberikan sosialisasi dan melaksanakan ICP yang diikuti seluruh pegawai, seperti internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, morning activity, doa pagi, DJP Bugar, serta program budaya Kemenkeu dan DJP lainnya. Tidak lupa, kami juga memastikan partisipasi pegawai dalam pembangunan JTWBK melalui daftar hadir dan foto atau video kegiatan, serta kami senantiasa melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait JTWBK. Area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana. Di area ini kami setelah
evaluasi penerapan SOP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dilakukan mengacu pada SOP sesuai peta proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. Dari laporan hasil pengujian pengendalian utama selama tahun 2020 dan triwulan pertama 2021 tidak ditemukan adanya penyimpangan. Kami juga mengusulkan perubahan SOP terkait tata cara penerbitan surat tagihan pajak di seksi pengawasan dan konsultasi. Kemudian KP2KP Rangkas Bitung juga mengusulkan perubahan SOP terkait beberapa hal, antara lain tata cara pembayaran gaji di KP2KP, tata cara penyusunan RKHKL, tata cara pelaksanaan penutupan buku kas umum dan buku kas pembantu KP2KP, dan tata cara pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung di KP2KP. Selain itu juga kami menerapkan teknologi informasi dalam mengukur kinerja dan operasionalisasi SDM dengan menggunakan e-performance dan SIKA. Dalam melayani wajib pajak, kami menggunakan teknologi informasi berupa e-filing dan e-faktur. Dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik, kami telah membentuk tim pengelola media sosial yang bertugas untuk meneruskan informasi perpajakan kepada wajib pajak melalui media sosial kantor kami. Beberapa inovasi yang telah kami lakukan untuk mencapai target subtim penataan tata laksana yaitu: 1. Percepatan layanan penyelesaian pemindah bukuan. Inovasi ini dibuat sejak 9 Januari 2020 yang bertujuan untuk memangkas waktu penyelesaian pemindah bukuan yang diajukan dari semula 30 hari menjadi hanya 14 hari. Kedua, inovasi aplikasi kalian dibuat sejak tahun 2021 oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Bapak Yanuar Pribadi. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan manajemen pegawai. Menu yang terdapat dalam aplikasi kalian meliputi profil SDM yang terdapat di KPW Pratama Pandeglang, kenaikan pangkat, peringatan hari lahir, dan monitoring kehadiran pegawai. Aplikasi ini diperbarui secara berkala setiap bulannya. Yang ketiga, buku harian 419 adalah inovasi yang dibuat pada 1 Februari 2021. Aplikasi ini memuat data pelaporan dan pemantauan proses bisnis seperti pengawasan pembayaran massa, KPDL, kunjungan kepada wajib pajak, finance periodika, serta penerbitan surat tagihan pajak. Perubahan yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mencapai target tersebut: menyusun kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja, menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasinya, melaksanakan penetapan IKU individu yang telah selaras dengan sasaran organisasi, memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian individu dalam acara 419 Choice Awards. Yang terakhir, kami senantiasa melakukan pemutahiran data pegawai di SIKA secara berkala. Dalam penataan sistem manajemen SDM, inovasi aplikasi kalian juga digunakan untuk memantau kegiatan perjalanan dinas pegawai KPP Pratama Pandeglang. Inovasi lainnya yaitu pencetakan buku saku kode etik yang telah dibagikan kepada seluruh pegawai, di mana buku tersebut ditujukan untuk membantu pegawai memahami kode etik pegawai DJP. Area perubahan yang keempat adalah penataan pembuatan akuntabilitas. Kami telah melakukan beberapa hal, antara lain melakukan pembahasan rencana kerja tahunan dan dialog kinerja organisasi dengan seluruh pejabat eselon 4 dan supervisor, hadir dalam setiap rapat koordinasi daerah, menyampaikan laporan kinerja dan laporan NKO tepat waktu, dan yang terakhir membuat in-house training pengelolaan kinerja dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM. Area perubahan yang kelima adalah penataan pemuatan pengawasan. Hal-hal yang telah kami lakukan antara lain melaksanakan public campaign atau kampanye simpatik pengendalian gratifikasi, memutar video public campaign Dirjen Pajak di unit kerja, membentuk tim manajemen risiko unit kerja, menandatangani fakta integritas, membuat laporan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat secara berkala dan dilaksanakan monet tiap triwulan, menyediakan saluran kotak pengaduan di TPP. Kami juga telah membuat inovasi berupa video tentang whistleblowing system yang diputar di televisi yang ada di TPP. Area perubahan yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik. Dalam penerapan standarisasi kebijakan pelayanan, kami telah menyediakan fasilitas layanan yang mumpuni seperti jalur dan area parkir khusus di Vendor, informasi himbauan dan saluran pengaduan wajib pajak pada pintu masuk, helpdesk, ruang konsultasi wajib pajak, papan informasi perpajakan, layanan mandiri, mesin EDC, banner layanan unggulan,
papan informasi jam layanan, papan himbauan physical distancing, dan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Penerapan SOP pelayanan sudah kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kami juga telah menyelenggarakan IHT Budaya Pelayanan yang dihadiri oleh petugas pelayanan dan IHT penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang dihadiri oleh PPMPN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, kami membuat survei kepuasan masyarakat atas pelayanan. Hasil dari survei tersebut selanjutnya diumumkan di papan informasi dan media sosial unit kerja. Inovasi pembacaan maklumat pelayanan telah dilakukan sejak 3 Februari 2020 bertujuan untuk internalisasi pemahaman pegawai terkait komitmen pelayanan yang ditetapkan. Inovasi kartu parkir dimulai sejak 2 Februari 2020. Terobosan ini diadakan dalam rangka menyediakan fasilitas parkir yang lebih aman. Di tengah keterbatasan akibat dampak pandemi COVID-19, kami tetap bersinergi dan bekerja secara optimal melalui beragam inovasi yang diciptakan dan dikembangkan oleh kerjasama dua subtim, yaitu penataan tata laksana dan peningkatan kualitas layanan publik. Inovasi tersebut antara lain adalah 1. Halo Pandeglang, 2. Layanan mandiri, 3. Layanan mandiri cetak formulir. Inovasi Halo Pandeglang diterapkan sejak 23 Maret 2021. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan nomor antrian secara online. Dan selain itu, layanan Halo Pandeglang menyediakan layanan informasi terkait permohonan yang ada di TPP, khususnya untuk layanan yang dapat diajukan secara daring. Wajib pajak akan diarahkan untuk mengikuti alur dan memasukkan kata kunci dan kode layanan yang dibutuhkan. Wajib pajak juga akan diberikan informasi bagaimana cara mengajukan layanan tersebut. Inovasi kedua adalah layanan mandiri. Inovasi yang diprakarsai oleh Bapak Nandang Kurniawan diterapkan pertama kali pada 5 Februari 2020. Inovasi layanan mandiri dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana berupa komputer dan printer yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Inovasi yang terakhir adalah layanan mandiri cetak formulir yang mana diterapkan pertama kali pada 1 Februari 2021. Inovasi ini difokuskan pada layanan perpajakan yang tidak bisa diproses secara daring, yang mengharuskan wajib pajak mengunjungi kantor pajak. Kami berusaha menjawab tantangan ini dengan meningkatkan arus di hulu pelayanan yang akan mempersingkat waktu sebagai inovasi mengurangi tumpukan kertas yang dikhawatirkan berpotensi menjadi tempat berkembangnya droplet virus COVID-19 dan mendukung program ramah lingkungan. Monitoring dan evaluasi senantiasa kami lakukan selama melakukan pembangunan JTWBK sepanjang tahun 2020 hingga 2021 untuk memantau progres yang telah berjalan. Berikut adalah capaian nilai kinerja organisasi dan ekstra effort penerimaan KPP Pratama Pandeglang dari tahun 2019 sampai dengan semester 1 2021. Kami memiliki dua capaian prestasi yang membanggakan, yaitu 1. Penghargaan sebagai kantor dengan tingkat kepatuhan SPT tertinggi tahun 2020. Yang kedua, penghargaan sebagai KPP pertama di Kandul DJP Banten yang telah berhasil merealisasikan mall pelayanan publik pada tahun 2020. Kami juga membuat video testimoni wajib pajak atas pelayanan yang telah kami berikan. Testimoni diberikan kepada wajib pajak di mana mereka merasa puas dan terbantu atas pelayanan yang kami berikan secara responsif, cepat, dan tanpa dipungut biaya apapun juga. Sekian pemaparan terkait JTWBK dari unit kerja kami, KPP Pratama Pandeglang. Berbekal doa, semangat, dan dukungan dari berbagai pihak, KPP Pratama Pandeglang akan terus berupaya dan berinovasi mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pajak kuat, Indonesia maju.